Butuh perhatian, lantai licin banyak pengunjung pasar baru terpleset hingga mengalami patah kaki. Probolinggo CB News Indonesia. Pasar baru yang menjadi sentral pasar tradisional di Jalan Cut Nyadin dan juga Jalan Siaman Kecamatan Kanigaran, ini telah dibangun dengan tempat yang bagus. Di dalam pasar ini sudah berdiri bangunan los ikan, hanya saja saat ini kondisinya dikeluhkan pedagang dan pembeli. Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Los ikan yang ada di dalam pasar niaga ini kini mulai menimbulkan sedikit bau. Bukan hanya bau tetapi juga mengalami genangan air yang membuat lantai menjadi licin. Banyak pembeli di saat berada di pasar tersebut, karena ada banyak pengunjung yang harus terpleset hingga mengalami patah kaki akibat lantai yang sangat licin sekali. Beberapa pedagang juga membenarkan, kondisi pasar saat ini menimbulkan sedikit bau dan lantai menjadi licin. Bahkan mereka juga mengaku sering melihat pembeli terpeleset dan jatuh karena lantai yang licin. Pedagang meminta tempat pembuangan air agar diperbesar kepada dinas terkait, dalam hal ini Dinas PUPR juga Dinas Koperasi dan Perdagangan, namun sampai saat ini juga belum ada realisasinya. Hal tersebut dianggap sangat perlu sekali untuk kenyamanan dalam jual beli di pasar, ini sangat penting, ungkap salah satu pedagang Ibu Supiati. Terkait masalah ini, disikapi dengan baik oleh Kepala Dinas PUPR Perkim Setiorini Sayekti, melalui pesan suara WhatsApp. Untuk selanjutnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari kota Probolinggo, Jawa Timur. Untuk pekerjaan revitalisasi pasar baru, khususnya yang ada di Los Ikan, ini kami dari Dinas PU sudah melakukan beberapa evaluasi terkait dengan genangan air yang ditimbulkan karena para pedagang ini memang membuang volume air limbah ikan ini dengan jumlah yang cukup banyak, dan pedagang ini langsung membuang ke lantai. Jadi itu problem yang pertama kemarin yang akhirnya sudah kami tindak lanjuti dengan membuat crossing supaya air ini lebih mudah masuk ke IPAL seperti itu. Kemudian sekarang timbul keluhan lagi katanya lantai licin dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah masalah perilaku dari pedagang itu sendiri. Jadi air yang dibuang ini adalah sifatnya air limbah yang di dalamnya juga mengandung lemak ya, lemak dari ikan yang ini ketika bersentuhan dengan lantai ini memang membutuhkan pembersihan yang ekstra, sehingga ini dari petugas pasar juga sudah melakukan pembersihan dan dari pedagang sendiri ya. Jadi ini sebenarnya adalah ada tanggung jawab dari pedagang juga untuk menjaga kebersihan lokasi di sana. Kemudian sekarang ketika dikeluhkan bahwa meskipun sudah dibuatkan crossing di dua saluran saat ini yang sudah jadi dan nanti masih berproses satu saluran lagi, sekarang mengeluhkan yang untuk selokannya kurang lebar. Nah sebenarnya ini kembali lagi, kalau para pedagang ini membuang begitu saja ke lantai, kejadiannya tetap akan berulang seperti ini. Ketika pun ini kemudian sekarang mengeluhkan kenapa pakai keramik yang licin, karena keramik yang putih ini yang permukaan atau surface-nya ini adalah rata, ini adalah untuk memudahkan pembersihan. Karena ketika nanti dipasang dengan keramik yang kasar, maka air-air ini juga tidak akan bisa mengalir dengan baik pada saat dibersihkan pakai yang sodokan karet itu ya, itu nanti pasti akan meninggalkan bekas di sana dan nanti akan berlumut dan kembali licin lagi. Jadi sekali lagi pemerintah ini sudah berusaha untuk mengakomodir masukan-masukan, tapi di satu sisi tetap membutuhkan tanggung jawab dari para pedagang untuk menjaga kebersihan dari lokasi kerjanya itu juga. Jadi mari kita bersama-sama melakukan perbaikan juga ya, dan ini nanti kami juga sudah berkoordinasi dengan DKUP, nanti DKUP khususnya di bawah UPT Pasar nanti akan melakukan komunikasi lebih lanjut pembinaan kepada para pedagang ya, seperti itu. Jadi ini adalah lebih ke faktor perilaku dari masyarakat itu sendiri, khususnya
para penjual yang berada di los ikan ya. Terima kasih. Kondisi lantai pasar baru Kota Probolinggo. Ini stand penjualan ikan dan daging. Kita melihat banyak sumbatan-sumbatan. Ini bisa dipastikan karena saluran pembuangan yang tidak terlalu maksimal sehingga menyebabkan banyak genangan air. Dan ini tentunya selain tampak kumuh juga bisa berdampak buruk bagi para pengguna pasar baru. Nah, saudara, kondisi seperti ini sementara saya coba melintasi atau melewati gang-gang atau lorong ini, memang kita perlu cukup berhati-hati, saudara, karena keramiknya yang licin atau halus itu juga bisa menyebabkan mudah kita tergelincir, saudara. Nah, oke saudara, ternyata dari keterangan pengguna pasar tadi bahwa memang pada beberapa hari yang lalu ada pengunjung pasar yang juga tergelincir dan sampai tadi menurut keterangan sampai patah tulang ya, patah kakinya, sampai diusung dari pasar baru. Dan ini adalah tempatnya, tergelincir kakinya seperti begini. Nah, memang saudara, saya sendiri merasakan bahwa kalau kita berjalan di sini memang perlu ekstra hati-hati, saudara ya, karena bentuk keramiknya memang yang halus, saudara. Jadi ketika ada genangan air seperti kayak begini memang cukup berbahaya, atau kita perlu berhati-hati. Kalau tidak gitu memang mudah sekali untuk tergelincir. Saudara, saya bisa tampilkan gambar terkini, saudara, seperti kayak begini. Salurannya sangat kecil sekali, saudara. Ini adalah saluran airnya. Ini yang ada di kiri tangan saya. Kemudian ini adalah saluran yang ada di tangan kanan saya. Ini seperti kayak begini. Oke, kembali saya sampaikan, ini adalah kondisi pasar baru, stand pasar baru, bedak tempat penjualan ikan dan daging ya. Ya Pak, ada yang jatuh Pak ya? Iya ada. Kenapa itu Pak, kok bisa jatuh itu? Nggak tahu, pokoknya lewat di sana ada kan bibir baik itu, ada jumlah itu. Licin Pak ya? Iya mungkin. Tadi katanya ada yang jatuh juga. Oh itu ya. Iya, perlu diganti, itu perlu diganti. Oh, dagu-dagnya itu. Tapi kalau di situ sering katanya. Sering. Licin ya. Oh, Tapi gitu. masih mau diperbaiki. Baik. Gitu. Namanya Bu siapa? Namanya siapa? Bu Sumiati. Pasar baru ya? Ya. Bu jualan di sini. Iya. Kemarin ada yang jatuh Bu ya? Iya. Di mana itu? Itu. Oh di situ. Iya. Oh jatuhnya kayak apa? Putung. Putung. Kayak apa jatuhnya itu Bu? Iya. Pelencong ke dalam, sikile. Oh sikile. Kan saya bangun nih saya di anu di dada. Oh sing ditutupi iki. Iya. Kan saya. Lanang apa wedok sing dibo iku? Perempuan. Iya perempuan ya. Orang tua. Umur berapa kira-kira? Umur tua. Tua ya. Terus siapa? Sekitar 50-an. Terus siapa itu Bu kondisinya? Potong. Oh potong. Potong Bu. Potong, belum diangkat yang Orang Probolinggo. orang Probolinggo. Oh. Oh gitu ya. Memang licin Bu ya. Bang, Pak ya. Iki Pak ya ini rumah
rumah sakit ini. Tehel rumah sakit biasanya. Mau di pasar itu, pasar itu. Oh, ini lunyu tehelnya ya. Tehelnya lunyu. Udah ada beli jadak ke sini. Udah kulaan, takut jatuh. Oh, takut jatuh ya. Kalau masuk dalam TV deh, masuk dalam TV ya. Iya. Pada nggak masuk dalam TV. Siapa namanya Bu? Namanya sampean siapa? Saya namanya Jenab dari Ngoling. Beli itu kalau udah nyekelan pegang-pegang. Oh, kalau jalan nyekelan itu ya. Iya. Kalau udah gitu. Nah, kalau jauh orang nggak beli udah balik. Balik, karena Beli lunyu yang, itu ya. Iya, takut jatuh. Beli yang dekat-dekat itu. Yang jauh nggak dibeliin. Kasihan yang jauh. Oh, itunya. Oh, lantainya itu seperti rumah sakit, Becek ya. Nah, ini saudara, ini kita lihat ini sedang dibersihkan. Ini posisi saluran airnya sangat kecil sekali, saudara. Beda boleh selabu, Pak? Beda boleh, dua menah labu. Pas gelak labu. Oh, kon benar orang labu. Lecin ya. Tinggal dia on boleh ada geger. Keramik kerua ya boleh ya. Aing boleh ya. Aing ngama kita ada aing lecin cara. Iya keramik itu, Bang. Keramik. Berarti benar ya pada selabu. Benar, mesti beda. Oleh orang berpo lempur ada tak gelar je. Tak gelar dahan. Dahanan ni kan dah beda nu ada cil. Serang nyaman, Pak? Engkau. Iya. Pak Samito isi goreng. Isi goreng. Pakai capan. Apa ni? Anu bataku itu ya enak. Keramiknya halus boleh. Iya keramik halus. Halus dulu. Harusnya yang beda air habis-habis aja.